A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا Putri Salju cerita bohong. Putri apalagi yang putri tidur? Nah, yang tidur itu siapa? Putri yang tidur itu Cinderella? Bukan. Putri yang tidur itu lama, siapa nggak tahu? Putri Salju itu tidur. Oh ya, itulah maksudnya. Itu cerita bohong semua. Anak-anak kita hari ini didongengin kisah-kisah menarik dari buku-buku dongeng, ya buku-buku dongeng. Tapi kisahnya itu hanya dongeng belaka. Adapun Al-Quran kalau berkisah, Al-Quran tiada dongeng di sana. Tapi Al-Quran adanya fakta, realita, kebenaran yang ada. Bayangkan mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dijaga. Maka ayat ke-9 itu bunyinya am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina. Apa kamu mengira orang yang diam di goa itu, ya, Rakim ini siapa Rakim? Rakim ini sebagian menyatakan itu anjingnya. Sebagian lagi menyatakan Rakim itu adalah daerah di mana goa mereka menetap. Itu namanya. Apa kamu kira orang-orang yang berdiam di goa itu, ya pada diam di goa itu bukan dari bentuk tanda kebesaran Allah, atau justru itu adalah tanda kebesaran saya? Bayangin. Ada orang yang masuk mau menyelamatkan agama Allah ke dalam goa, dijaga sama Allah selama 309 tahun. Tidur. Thalathumia wazdadu tis'ah. 309 tahun mereka tidur. Jadi sebenarnya kalau dihitungan Masehi, mereka tidurnya 300 tahun. Tapi kenapa ada wazdadu tis'ah? Itu hitungan hijriyahnya, ibaratnya hitungan qamariyah. Jadi kan ada hitungan bulan itu syamsiyah, qamariyah. Kalau Masehinya, istilahnya kalau Masehi gitu ya. Kalau Masehinya 300 tahun mereka tidur. Tapi karena dihitung ada qamariyahnya, jadi 300 wazdadu tis'ah. Lebihnya 9 tahun. 309 tahun mereka tidur. Bu, kita tidur 12 jam. Pegel pinggang. Hah? Ibu tidur paling lama berapa jam? Hah? Masa ibu tidur 2 jam paling lama? Gimana tidur 2 jam? 7 jam, 8 jam gitu ya. Ya kalau lagi sakit kan lebih lama tidurnya. Ya. Apapun itu, orang tidur lama-lama gitu tidur pegel kan? Nah, ini bisa kebayang tidurnya 309 tahun. Tapi tubuhnya enggak lapuk. Ya? Tubuhnya tidak lapuk. Nanti di sini ada keterangan apa yang Allah lakukan dari tanda kebesarannya. Masya Allah. Ya, mereka pemuda Ashabul Kahfi ini satu persatu yang mereka ingin menjaga agamanya Allah, ingin memelihara agamanya Allah. Mereka kemudian keluar bareng-bareng, janji mau kemana gitu. Sementara mereka saat itu ini pelajaran. Saya mau hijrah tapi nggak tahu jalannya kemana. Sampai nggak hijrah-hijrah. Nah, berarti kan belum ngelangkah-langkah kan? Gitu. Kalau kamu lihat Ashabul Kahfi keluar rumah dulu. Mereka keluar dulu, jalan dulu. Adapun langkah pasrahin sama Allah.
Mereka kagak ada yang punya tujuan itu. Jalan aja, seolah nggak punya tujuan. Tujuannya satu. Apa tujuannya? Menyelamatkan agamanya Allah. Itu tujuan mereka. Tujuannya mulia, tujuannya nggak kebanyakan. Kalau orang hari ini sekarang mau ngapa-ngapain, dia harus punya niat yang jelas, tujuan yang jelas, mau pergi kemana. Kalau belum tahu arahnya nggak usah pergi, kan gitu. Nggak, kalau ini mereka pergi karena jelas niatnya, kuat harapannya. Mereka nggak mau mempermainkan lagi agama Allah. Mereka tahu kalau sampai mereka dihabisin udah nggak ada lagi nih siapa-siapa orang yang bakal menyelamatkan selebihnya daripada agama Allah. Mereka putusin. Istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal, jalannya kemana? Gak punya tujuan, jalan rame-rame. Sampai Allah yang nentuin. Pakai ngikut tuh anjingnya. Gila anjingnya yang di depan nunjukin jalan. Dia ngasih tahu jalan. Dia bilang, enggak, anjingnya ngikut aja di belakang, ngikutin Ashabul Kahfi kemana dia ngikut. Ini beruntungnya deket sama orang baik. Beruntungnya deket sama orang baik. Bukan salah kasurnya juga, bukan salah rumahnya, salah otaknya. Iya, bukan, itu bukan salah rumahnya, bukan salah kasurnya, salah otaknya. Nah buktinya kalau emang udah Allah mau kasih nikmat kan, orang dikasih nikmat tidur, hatta di goa bisa tidur. Dalam goa dia masuk, dia tidur. Wadharabna ala adhanihim. Tidur nyenyak sampai gak dengar suara apa-apa. Sinina adada. Bukan sejam 2 jam, bertahun-tahun. Setelah sekian tahun mereka dibuat tidur dengan lelapnya. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu. Habis bertahun-tahun mereka dibuat tidur, Allah dibangun. Bangun dari tidur. Sekarang disuruh sama Allah, lihat. Ayyul hizbain ahsa lima labithu amada. Ayo sekarang kamu bangun. Yang satu bangun lihat. Kayaknya kita tidur lama banget ya. Ada yang ngira tidurnya cuman berapa jam doang. Paling kita tidur sedikit barusan. Mereka saling berselisih buat nentuin berapa lama mereka udah di dalam goa ini. Ini kita udah berapa lama nih di sini nih. Mereka saling berselisih karena satu pun dari mereka gak akan pernah menyangka kalau mereka tidurnya sampai ratusan tahun. Mereka gak nyangka kalau mereka bisa tidur sampai ratusan tahun. Tapi kalau Allah sudah mau berkehendak, bisa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini masuk kisahnya. Kata Allah, kami kisahkan, ya, ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka yang sebenar-benarnya. Mereka siapa? Mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pertama yang Allah mau kasih tahu kita, mereka adalah fityatun. Kenapa dibilang pemuda? Karena memang Allah pakai bahasanya fityatun. Mereka memang masih muda. Jadi mereka ini bukan orang tua, mereka anak-anak muda. Allah kasih bahasanya begitu juga. Innahum fityatun amanu. Sudahlah muda, amanu. Mereka beriman kepada Allah. Berarti mereka orang-orang yang imannya diabsahkan oleh Allah. Wazidnahum huda, kata Allah. Mereka beriman kepada Allah dan kami Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah ini kuncinya kita. Siapa yang hidupnya pengen dibimbing, dituntun oleh Allah, perbaiki keimanannya. Karena siapa di antara mereka yang imannya benar, maka pasti hidupnya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bakal dituntun sama Allah. Wazidnahum huda, kata Allah. Karena imannya mereka, kami Allah ya tuntun mereka, bimbing mereka, pandu mereka, untuk mereka itu bisa apa? Bisa
menjalani kehidupannya. Kalau kita hari ini ngebayangin hidup di tengah adanya penguasa atau raja yang zalim terhadap rakyatnya, mau lari kemana? Kalau daerah itu dikuasai seutuhnya oleh penguasa itu, siapa yang bisa nyelamatin dia? Bayangannya sudah habis karena penguasanya adalah mereka. Tapi tidak demikian untuk hukum bagi Allah. Bagi Allah, Allah kalau sudah mau berkehendak gak ada yang mustahil baginya. Allah SWT ceritakan kita tentang tauhid. Berarti orang-orang ini, Ashabul Kahfi ini, tauhidnya gak main-main loh. Makanya kalau kita suka ngelihat ada orang hari ini hidupnya terbengkalai, berantakan, tapi dia mengaku adalah orang yang beriman dengan Allah, pasti ada masalah dengan imannya. Ada masalah dengan ketauhidannya. Ada masalah dengan keyakinan yang ada pada batinnya. Ada masalah. Karena kalau dia sungguh-sungguh di dalam hatinya beriman kepada Allah, ini orang hidupnya gak akan terbengkalai. Hidupnya akan terjaga. Hidupnya akan tertuntun. Dan itu yang sudah Allah buktikan dari banyaknya kisah tentang orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran. Subhanallah, di antaranya Ashabul Kahfi. Anak muda, berarti mereka orang-orang yang lagi semangat-semangatnya menyuarakan kebenaran, mengajak orang-orang kepada kebenaran. Berarti juga mereka orang-orang yang dengan tauhidnya gak rela melihat kebatilan. Ini perbedaan zaman kita. Zaman kita berada di titik ngajakin orang aja maju mundur ada malunya. Ini zaman kita. Ditambah udahlah ngajak orang ke kebaikan maju mundur ada malunya. Bisa gak kita bayangin gimana cara kita mencegah orang dari kemaksiatannya? Cara ngomongnya gimana ya? Gimana nyetopin orang yang lagi gibah biar stop dari ribahnya? Pasti kita akan dibenturkan dengan apa? Siapa kita? Betul apa enggak? Kenapa kita akan terbentur dengan siapa kita? Karena tanpa kita sadar juga, kita nyadar kalau kita ini belum baik-baik amat. Kan gitu. Jadi pada saat kita mau tiba-tiba ngingetin orang, jangan ribah, kita dibenturkan dengan rasa malu. Kadang-kadang kita juga suka gibah. Kan begitu. Cuman itulah apa yang berhasil setan tipu daya kita. Adapun mereka Ashabul Kahfi, mereka sudah imannya betul, imannya lurus, imannya baik gitu ya. Mereka sudah ini, tapi mereka juga memiliki satu kelebihan yang lain. Mereka enggak kuat ngelihat kebatilan, kelaliman yang terjadi pada penguasa pada masa itu. Mereka enggak kuat. Makanya kan para ulama itu ngajarin kita, kalau kita berada dalam satu lingkungan yang kayaknya ya Allah, ini nggak ada baiknya, ini buruk, ini buruk, ini buruk. Kamu mau masih bertahan di situ? Kamu diminta untuk pindah, hijrah, keluar dari ruang lingkup itu. Ini dilakukan sama Ashabul Kahfi. Pada saat mereka melihat ketidakbaikan adanya pemerintahan yang zalim, kekuasaan yang zalim, agama yang tidak baik, ajaran-ajaran yang diselewengkan, batin mereka gak kuat. Mereka merasa bertanggung jawab. Nah ini loh, rasa tanggung jawab ini dimiliki siapa? Sedikit orang. Rasa tanggung jawab ya Allah pengen ngajakin umat Nabi Muhammad biar pada benar, biar pada jalannya baik, biar pada, rasa tanggung jawab itu yang minim. Nah jadi salah satu hikmah di balik kita mau ngambil pelajaran daripada mereka para Ashabul Kahfi, ingat-ingat nih Ashabul Kahfi mereka orang-orang yang dikasih petunjuk sama Allah dengan petunjuk yang lebih. Mereka adalah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mempertahankan ketauhidannya. Dan mereka orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan hidupnya. Maka pada zaman itu masa mereka hidup,
mereka orang-orang yang beriman kepada agamanya Nabi Isa. Berarti pertanyaannya, Nabi Isanya ada nggak? Nggak ada. Karena mereka bukan di zamannya Nabi Isa, bukan. Ada Nabi Isanya atau adakah nabinya sampai mereka punya iman sedalam itu? Tidak kan? Tapi mereka punya. Berarti kan peluangnya kita juga sama. Walaupun kita tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad, kalau memang iman di dalam hati kita begitu mengakar, insya Allah Allah bakal jaga ketauhidan kita. Iman yang ada di hati kita akan jaga imannya anak-anak kita, ya, anak keturunan kita. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Allah kasih mereka petunjuk, ditambahkan keyakinan mereka. Apa yang Allah lakukan? Kami teguhkan hati mereka. Mereka bangun, sadar dari bangunnya. Mereka begitu melek dari tidurnya, mereka sadar Rabbunallah Rabbus samawati wal ard lan nadwa min dunihi ilah laqad kunna idzan syatata. Mereka orang-orang teguh yang mana mereka semua berkata, Tuhan kami adalah Tuhannya langit bumi. Rabbus samawati wal ard lan nadwa min dunihi ilaha. Kami tidak pernah menyembah Tuhan selain itu. Nah, kita sedih ngelihat orang-orang sekarang, ya, zamannya maju, tapi pemikirannya masih mundur. Contoh, berapa banyak orang hari ini yang masih percaya dengan ramalan, zodiak, khodam. Ada yang pernah ngecek khodam di TikTok? Masya Allah, mau ngecek khodam di TikTok. Pertanyaan saya penting amat, mau tahu ada khodam apa enggak, buat apa? Orang dipancing penasaran untuk ngecek dirinya punya khodam atau enggak, buat apa? Terus kalau punya khodam kenapa? Terus kalau tahu-tahu kebukti kamu enggak punya khodam juga kenapa? Tapi mereka berhasil membuat kita cukup penasaran untuk melakukan satu tindakan yang enggak semestinya kita lakukan. Peramal itu kan kayak gitu, mancing-mancing kita. Dan berapa banyak orang yang kepancing. Kemarin ngobrol sama ponakan cerita, sekarang susuk aja dijual di mana? Di Shopee. Bayangin, zamannya maju, tapi pemikirannya, imannya mundur. Imannya mundur. Percaya sama peramal masih, percaya orang pintar masih, percaya dukun masih. Nauzubillah min dzalik. Loh kan harusnya kalau memang betul kita makin berkembang zamannya, harusnya kan hal-hal yang kayak gitu sudah tidak menjadi kepercayaan kita semua. Kita lagi dibodohi. Ternyata tidak. Dan inilah salah satu tadi kalau saya mau kaitin, kok bisa ada orang sebegitu percayanya, misal dengan Meta, dengan GPT. Kenapa? Karena orang hari ini gampang dibodohi. Jadi kalau dibilang pinter, nggak pinter-pinter amat. Nggak pinter-pinter amat karena mereka berhasil dibodohi. Mana, kamu lahirnya di bulan apa? Bulan ini. Wah, kamu berarti bintangnya ini. Orang yang bintangnya ini tuh penyabar. Wah, saya banget itu kayaknya. Langsung percaya. Dan dia bilang, itu saya banget tuh. Emang, siapa orang gak senang dibilang penyabar? Ibu kalau ketemu orang semua, ibu bilang sama semua orang, saya ini kurang sabar apa? Kalau cerita, ibu berasa di rumah tangga, ibu yang paling sabar. Tanya sama suami, suami bilang, saya yang paling sabar. Suami paling sabar ngadepin istri, istri paling sabar ngadepin suami. Sebenarnya perkara sabar sama aja. Tapi begitu kita disuguhi oleh kata-kata paling sabar, orang bintangnya ini tuh setia. Wah, saya banget itu katanya.
Kalau perkara saya banget itu. Iya emang, apalagi pas kedapatan habis dihianatin. Merasa habis dihianatin, Masya Allah, habis dihianatin, merasa tersinggung, sakit hati. Terus begitu ada orang bilang, kamu bintangnya kamu, zodiaknya kamu itu orang setia, pas banget. Karena dia belum hianat. Ala kulli hal, semua ini nggak pantas kita jadiin bahan untuk kita percaya. Itu zodiak yang bikin siapa? Kan yang jadi pertanyaan gitu kan? Itu zodiak yang bikin siapa? Kok bisa kita jadi percaya? Kok bisa? Itu perkara zodiak, perkara dukun. Percaya banget kalau ada orang bilang, kamu kayaknya auranya ada yang tutup. Soal saya perhatiin auranya ada yang tutup. Emang kenapa begitu dicek-cek auranya ada yang tutup? Ya emang dasaran aja dianya. Dianya apa? Ya dianya gelap. Orang kenapa begitu percaya? Kamu auranya kurang terpancar. Cek aura. Totok aura. Ya. Pernah nemuin ada orang masuk ke tempat totok aura, mukanya awalnya sayu, gelap gitu. Begitu keluar langsung cerah, terang, semangat. Pernah nemu? Ya, untuk seru-seruan pijat-pijat aja mah nggak masalah. Tapi kalau itu dijadikan sebagai acuan untuk bahan kepercayaan, ya nggak boleh dong. Nggak boleh kita percaya hal-hal semacam itu. Maka kita dalam kisah Ashabul Kahfi kita belajar di mana mereka dengan zamannya mereka pada kala itu, tapi mereka bisa mempertahankan ketauhidannya luar biasa. Sementara kita di zaman kita majelis taklim bertebaran di mana-mana. Asatidzah guru-guru bertebaran di mana-mana. Para alim ulama istilahnya masih bertebaran di mana. Hari ini masih percaya juga sama khadam. Masih juga percaya sama dukun. Gimana? Dan kadang yang menyedihkan itu orang-orang kadang-kadang hadir di majelis ilmu juga, datang di majelis ilmu juga. Percaya sama yang kayak gitu, nggak pantas. Nggak pantas. Maka kita belajar dari kisah daripada Ashabul Kahfi yang mereka orang-orang yang menunjukkan lan nad'u min dunihi ilaha. Bahasanya dipakai sama Allah dengan kata lan. Artinya menafikan sifat selamanya. Mereka itu tiada menyembah kecuali hanya pada Allah. Menyembahnya hanya kepada Allah. Mereka tidak ada menyembah selain daripada itu. Karena mereka tahu perbuatan itu menyekutukan Allah. Batil, tidak dibenarkan. Karena mereka betul-betul memiliki keyakinan yang sungguh luar biasa. Laqad qulna idzan syatata. Mereka orang-orang yang begitu selamat, mereka jauh sekali dari hal-hal yang memperusak, mempengaruhi tentang prinsip ketauhidan mereka. Orang majelis harus punya prinsip. Orang majelis harus punya prinsip ketauhidan yang luar biasa. Jangan gampang dipengaruhi orang yang sebentaran datang, kamu kayaknya ya, baru diterka-terka sedikit aja imannya goyah. Nggak boleh ada itu sama kita. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka itu adalah kaum yang telah kami menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah. Ya, pada zaman itu orang-orang di sana dibuat sama Allah, sebagian dari mereka memang untuk menyekutukan Allah. Ya, mereka kenapa tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang keyakinan mereka? Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan selain terhadap Allah? Siapa? Ya, jadi kalau kamu lihat peramal, dukun itu nanti yang paling susah wafatnya.
Dan mereka yang paling akan diadili dengan sebegitu tersiksanya di akhirat. Kenapa begitu? Karena mereka telah berdusta. Dan kadangkali mereka melakukan sesuatu yang mendahului Allah. Dan jujur aja, negara kita sangat lengket dengan keyakinan itu. Sangat lengket dengan keyakinan itu. Pada bahasa kalau keyakinannya percaya sama apa itu namanya? Sama hal-hal gaib. Kita wabil khusus yang mungkin meninggalkan keyakinan-keyakinan pada garis leluhur keturunannya dulu. Ya, mereka salah jalan, percaya dengan apa nauzubillah misalnya keris lah atau apalah itu, ya. Terus apalagi kemarin itu, ya Allah, orang apa namanya bukan susuk lagi apa buat hal-hal mistis semua, ya, jimat dan lain sebagainya dengan tanpa keyakinan yang didasari dengan kebaikan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita jimat pakai nama Allah, lafaz Allah sebenarnya ini dijimat enggak ketahuan. Apa yang dibuntelin, apa yang ini, taruh di tempat usaha, taruh di ini, tapi nggak tahu isinya apa. Haram untuk kita percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Kita jauhin diri kita, anak kita, semua dari keturunan-keturunan kita, yang mereka itu bisa salah di dalam keyakinannya dan mengancam ketauhidan akidahnya. Itu dijaga. Maka Ashabul Kahfi, ya, di tengah-tengah raja yang begitu luar biasa lalim, rajanya itu kalau tidak salah namanya itu disebut dengan Raja Dikyanus. Kalau saya tidak salah nama rajanya itu nama Raja Dikyanus. Pada masa itu mereka betul-betul melakukan kezaliman, ya, terhadap rakyatnya. Mereka memerintahkan rakyatnya untuk menyembah selain daripada Allah. Mereka tidak memiliki bukti nyata terkait zat Tuhan yang harus disembah hakikatnya. Mereka mengacak-acak agama, mereka merusak kebenaran, mereka mengatasnamakan kebohongan. Auzubillahi min dzalik. Semua itu tentu orang-orang yang semacam ini orang-orang yang nantinya yang paling diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan Ashabul Kahfi ini sempat ketangkep dulu. Jadi dulu orang-orang yang tetap meyakini ajaran Nabi Isa atau ajaran Tuhanan Allah Subhanahu wa taala, mereka ditangkepin sama raja-raja. Tapi mereka kemudian dikasih penawaran. Nah, ini disebut dengan bentuk kasih sayang Allah. Allah sayang sama mereka, sama Allah seolah-olah rajanya diulur. Allah tuh kalau mau nolongin jalannya luar biasa, diulur. Walaupun kisahnya tetap bikin kita spot jantung, deg-degan kita. Misalnya kalau kita posisinya saat itu Ashabul Kahfi, gimana ngebayangin hidup di zaman itu antara hidup dan mati, ya? Tapi kalau Allah sudah mau nyelamatin, Allah bisa aja nyelamatin, dikasih peluang emas. Nah, mereka itu juga bukan orang yang melempem. Jadi kalau orang bilang, ya udahlah kita pasrah aja dah, mau dihabisin dah, mau dimatiin dah. Mereka enggak segitu pasrahnya juga. Begitu mereka menemukan kesempatan emas, mereka jadikan kesempatan itu untuk apa? Untuk mereka melarikan diri. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya, mereka semua akhirnya berlindung, mencari tempat berlindung, masuk ke dalam goa. Ya, mereka beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap limpahan rahmatnya. Mereka betul-betul hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang menolong mereka, karena mereka enggak berharap selain daripada Allah yang bisa memberikan mereka pertolongan. Nah, kata uzlah itu adalah kata menyendiri, ya. Secara makna al-uzlah menyendiri dari
orang-orang itu. Ini diambil dari kata wa id'tazaltumuhum. Jadi disebut mereka memilih meninggalkan mereka, kaumnya. Orang Ashabul Kahfi ini milih ninggalin keluarganya, semuanya, ya, mana mereka mencari tempat berlindung di dalam goa. Mereka lari untuk menyelamatkan agamanya Allah. Larinya kemana? Wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Mereka pergi lari ke dalam goa. Mereka masuk ke dalam goa. Nah, di saat mereka masuk ke dalam goa, mereka mendapatkan rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Tadi saya katakan, kebayang enggak orang tidur 309 tahun tubuhnya enggak lapuk, tulang belulangnya utuh, tidak ada sesuatu apapun yang merusak organ tubuh mereka dalam kurun waktu yang cukup lama. Secara sains, ada logika, sains, ilmu, gimana umur tidak pakai pengawet 300 tahun bertahan? 300 tahun, Mbak. Mumi aja itu mesti diawetin, harus dibalsemin biar mereka bertahan. Mereka hidup. Ini kan yang jadi pertanyaan, ini hidup. Nafasnya masih ada, mereka masih terus bernafas, mereka ada. Dan disinilah uniknya Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat. Jadi goa itu, mulut goa, subhanallah, Ashabul Kahfinya itu pada dimasukin masuk ke dalam, mereka tidur. Tapi tiap kali matahari terbit, matahari itu nyorot tubuhnya mereka sama Allah layaknya orang tidur dibulak-balikin. Jadi begitu mataharinya, kamu bakal lihat saat matahari terbit condong masuk ke dalam goa ke sebelah kanan, kamu bakal lihat tubuh mereka sama Allah digerakin. Gitu mataharinya condong ke kiri, badan mereka digerakin ke kanan. Dan seperti itu. Untuk membuat mereka bertahan dari kepunahan. Allah itu kalau punya punya kuasa luar biasa. Ya, mataharinya menjauh, matahari mulai terbenam, dibalikin lagi posisinya. Mataharinya mulai terbit lagi, digerakin lagi tubuhnya. Wa nugallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu. Kamu bakal lihat, Masya Allah, mereka sebegitunya sama Allah. Digerakkan tubuhnya, dijaga dari sengatan mataharinya. Setiap kali matahari tersinar, mereka matahari menyorot, dijagain, mereka dilindungin dari paparan matahari tersebut. Dan seperti itulah sepanjang hari mereka dijaga untuk tidak kena sinar matahari. Padahal hakikatnya kalau dilihat dari penelitian, hakikatnya mereka itu adalah goa yang hampir menyeluruh itu nggak bisa selamat dari sengatan matahari. Tapi kalau Allah udah punya rencana, Allah jagain mereka, Allah lindungin mereka dari semua itu. Masya Allah. Itu semua bentuk daripada apa? Dzalika min ayatillah. Itu adalah tanda kebesaran Allah. Mereka dijaga selama di goa 309 tahun, dijaga baru dari sinar matahari aja dijaga sama Allah. Maka hari ini orang yang ketakutan, ditindas, dizalimin, disakitin dan lain sebagainya, kalau kamu mengandalkan kemampuanmu, kau tidak akan selamat dari rasa sakit, penindasan atau kezaliman orang lain. Tapi kalau kau berlindung kepada Allah yang maha kuasa, bahkan kita belajar Ashabul Kahfi dari sengatan matahari dia dijaga, apalagi dari hal yang lain. Kita kalau jalan menuju Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguhnya, ajaran yang semestinya kita tuju, kita kejar, kita cari, mustahil bagi Allah untuk tidak menjaga kita. Dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Maka ingat, barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, maka merekalah yang mendapatkan petunjuk. Fahuwal muhtad. Masalahnya ini petunjuk Allah ini yang mahal. Ini yang disebut dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi yang Ia kehendaki saja. Allah mau, Allah bagi. Yang Allah enggak mau, enggak. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang dapat petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, auzubillah. Yang Allah memang mau menyesatkan dia, yang Allah memang tidak ingin memberikan jalan, maka harus ingat baik-baik, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kamu tidak akan pernah mendapatkan seorang penolong yang dapat menjadi petunjuk bagimu, enggak bakalan. Falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka kalau minta petunjuk, minta hanya pada Allah. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa qalbuhum basitan dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Di antara juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan di hati setiap orang yang mau mendekati goa itu rasa takut. Ya. Kenapa? Karena Allah bikin matanya mereka enggak tidur, matanya enggak merem, matanya melek. Siapa orang yang berani nyamper? Lihat ada orang tiduran di goa matanya melek. Sama Allah dihadirin ar-ru'b itu rasa takut itu ya, dengan mereka yang dikira mereka tidur, mereka dikiranya bangun padahal merekanya tidur karena matanya enggak merem, matanya melek. Jadi orang kalau lihat mereka kabur, takut, dikiranya setan mungkin atau apa gitu. Dan anehnya anjingnya ditaruh di depan mulut goa. Sambil anjing kan kakinya itu ya, 4 ya. Nah, dia celentang rebaan di depan itu sambil kepalanya, tangannya, anjingnya juga melek. Siapa yang berani? Anjingnya kayak nantangin orang. Di depan mulut gua. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Perhatiin di situ anjingnya pun secara rinci sama Allah dijabarkan. Yang setia itu mengikuti Allah, mengikuti mereka, membentangkan kedua lengannya di teras, tepat di pintu mulut gua. Nah, dia bentangin ya kedua lengannya menjaga pintu. Nah, itu kan memang kebiasaan anjing kan? Ceritanya anjing punya naluri itu menjaga, melindungi. Nah, Allah juga tidurin anjingnya, bukan manusia doang. Manusianya ditidurin, anjingnya ikut tidur. Dalam kondisi yang sama, keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala buat mereka semua tertidur. Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum. Kalau kamu lihat mereka langsung, kata Allah, pasti kamu bakal balik arah, lari ketakutan. Dan di hatimu penuh rasa takut. Itu siapa yang menghadirkan? Allah. Allah hadirin rasa takut itu. Nah, jadi orang hari ini ya, kalau dia jalannya sungguh-sungguh menuju Allah, nggak ada orang yang berani macam-macam sama dia. Orang yang mau macam-macam sama dia dibikin takut sama Allah, nggak berani mau ngapa-ngapain. Nama dikasih wibawa yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Bagi mereka siapa? Yang sungguh-sungguh, yang mau mendekatkan dirinya betul-betul kepada Allah. Dan hikmah di balik kisah ini, Allah lanjut, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum faba'athu ahadakum biwaridikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Masya Allah. Habis mereka
dibangkitin lagi sama Allah, dibangunin lagi agar mereka kemudian ya hikmahnya ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Saat mereka dibangkitin, mereka saling bertanya satu sama lain, udah tidur, kita udah berapa lama di sini? Kok kayaknya lama banget kita udah tidur? Karena mereka selama-lamanya juga nggak nyangka 300 tahun tidurnya gitu. Berapa lama? Kalau yom au ba'da yom. Bagian orang bilang, kayaknya udah seharian kita tidur di sini. Kayaknya kita udah seharian tidur di sini. Udah sampai pules banget. Labithna yauman au ba'da yom. Mereka pada saling bertanya, kurang lebih sehari. Ada lagi yang bilang ba'da yaum, kayaknya cuma setengah hari kita di sini. Bayangin Allah bisa kasih rasa begitu. Yaum ba'da yaum. Berapa lama? 300 tahun. Jadi mereka ngerasa masuk malam mau fajar, sore bangun. Ini kayaknya kita sore nih, bangun nih. Berarti kan ba'da yaum, setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Allah lebih tahu berapa lama kamu ditidurin di situ, berapa lama kamu ada di dalam situ, padahal dia tidurnya dalam waktu yang cukup lama. Habis itu orang kalau udah tidur, bangun tidur, apa yang dirasa? Lapar. Naluriah ya. Tidur, bangun tidur, lapar. Biasa orang bangun tidur nyari makanan. Makan apa nih, makan apa gitu ya. Itu pun yang dirasakan oleh mereka. Jadi karena mereka ini kabur, ya, mereka kabur, maka mereka begitu bangun mereka ngomong satu sama lain. Faliyatikum, ya. Nah, coba lihat, diutus orang, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhi ilal Madinah. Dibawain apa? Uang peraknya dia. Dia punya uang, atau uang dia dikasih bekal, kamu turun ke bawah. Jangan cerita sama orang kita siapa, dari mana, pokoknya bikin strategi, jangan cerita apa-apa, jangan nanya apa-apa. Pokoknya jangan bikin gelagat-gelagat yang bikin orang jadi curiga. Bayangan dia kan baru kabur semalam. Bayangannya baru kabur semalam gitu. Jadi jangan bikin gelagat-gelagat yang ini ya. Hati-hati, bawa uang dirhamnya dia pokoknya dibawa pada saat itu. Ya, buat apa? Beli makanan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqi minhu. Ayo suruh beli, cari apa yang paling bisa dibeli buat kita ngeganjal perut kita, makan. Wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada. Lihat sampai Allah kasih detail ya ceritanya. Wal yatalattaf. Ngomongnya jangan cari ribut. Jangan bikin masalah, yang lembut. Ya, yang baik sama mereka. Jangan bikin gelagat-gelagat yang gimana-gimana. Nah, hendaknya kita itu jangan suka cari masalah. Wala yush'iran nabikum ahada. Sampai bikin mereka itu jadi enggak nyadar, enggak sadar sama keadaan kita. Udah biarin aja. Jangan kasih tahu lokasi kita. Jangan ngomong apa-apa. Pokoknya yang mau diutus ke kota nih diwanti-wanti sampai sedemikian rupa. Pokoknya waspada. Innahum in yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihi wa lan tuflihu idzan abada. Karena mereka masih dalam ketakutan yang sama kan. Mereka ngebayangin nanti kalau kamu begini, nanti itu raja Daqyanus itu bakal bikin kamu itu dibunuh. Nanti kamu bakal dirajam. Maksain kita untuk keluar dari agama Allah. Mereka minta kita syirik. Jadi mereka bilang hati-hati, waspada, jaga-jaga, jangan sampai bikin gelagat-gelagat yang begini. Karena kalau sampai ada yang tahu tempat kita habis. Kita bakal dilemparin batu, kita bakal dipaksa keluar dari agamanya Allah. Ya, jika demikian kita nggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya Allah kasih tahu betapa khawatirnya mereka tentang agama yang bakal hilang darinya. Mereka betul-betul jaga. Wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Allah tunjukin
sama manusia pada masa itu ya, yang mulai pada akhirnya mulai muncul ke pertanyaan, gelagat kok bisa, tahu-tahu begitu dia ngasih uangnya kan, uang 300 tahun yang lalu wujudnya. Bingung penjual rotinya, dan dianya juga bingung, ini kok kota beda banget katanya. Begitu dia turun kan dia bingung, kok bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukin kita janjinya yang besar. Yani Allah mau semakin meyakinkan Ashabul Kahfi akan yakinnya dia pada Allah, makin dibikin yakin kan akan kuasanya Allah. Adapun mereka yang pada masa itu di bawah situ, mereka sudah menjadi kota yang beriman kepada Allah, bukan kota yang syirik, bukan. Di masa mereka bangun itu, orang-orang itu sudah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi mereka kaget ngelihat kotanya kok berubah. Kata dia bilang, kita beneran apa enggak? Ini di mana gitu? Kalau kamu lihat beberapa ada ilustrasi ya dari orang yang menggambarkan filmnya Ashabul Kahfi, nah, kamu bisa lihat di situ benar-benar ya, seolah-olah mereka itu kelimpungan. Mereka bingung, bisa. Yang turun itu yang penasaran karena melihat kota berubah total. Nah, mereka terkejut, dia bingung, begitu dapat uangnya beda, langsung kemudian muncul pertanyaan ke sana sini, ini siapa, ya kan gitu. Orang ini mana? Dia bilang saya fulan ibnu fulan ya, padahal tahu-tahu itu sudah generasi yang keberapa. Gitu dia datangin rumahnya yang lama, iya, dia datangin rumahnya yang lama, rumahnya yang ada dalam wujud yang sudah berubah, ya, seolahnya kira-kira kiasannya wallahu alam itu benar atau tidak. Dia seolah menemukan identitas dia, ini rumah saya. Iya, tapi sudah ada cucu yang ketiga kalau nggak salah, generasi ketiga atau generasi keempat nggak tahu. Wakilah generasi kelima atau berapa saya lupa. Jadi udah beda orangnya. Terkejut dia melihat, oh, ternyata benar adanya dalam kondisi dia tertidur dalam kurun waktu yang sebegitu lamanya, ya, membuat Allah itu ingin menunjukkan kepada kita, kami perlihatkan agar mereka tahu janji Allah itu wa'dallahi haq, dan yang pasti yang Allah ingin ingatkan kita, wa anna sa'ah la raiba fiha. Hari kiamat itu tidak ada keraguan di sana. Jadi apa message-nya? Allah mau kasih tahu janji Allah yang ada di Al-Qur'an, kisah-kisah berkenaan dengan hari kiamat, berkisah tentang akhirat, tentang surga, la raiba fiha. Itu tidak ada keraguan di sana. Tidak ada keraguan. Nah, kita ingat apa namanya itu, buat kita apa? Buat kita sama-sama menyadari. Idz yatanaza'una bainahum amrahum wa qalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum 'alamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Mereka pada masa itu saling berselisih ya, ingin mendirikan bangunan di atas goa. Allah lebih tahu apa yang Allah ingin buat atas kuasanya. Yang pasti kami akan mendirikan semua rumah ibadah di atasnya. Terkait tentang goa Ashabul Kahfi, sampai hari ini tuh ada perbedaan pendapat tentang letak lokasinya. Jadi sebagian mereka ada yang meyakini letak lokasinya itu di Palestina. Ya, kalau kamu pergi ziarah ke Yerusalem, ke Palestina itu, di sana ada salah satu goa yang diyakini ini goanya Ashabul Kahfi. Tetapi Turki juga mengklaim punya goa yang hari itu goanya diyakini sebagai goanya Ashabul Kahfi. Jadi mana yang benar wallahu alam bishawab. Karena kata ulama tidak ada keyakinan yang kuat yang menyatakan tentang lokasi yang paling benar yang mana. Enggak ada yang tahu. Ya, jadi kalau kamu dapat takdir ziarah ke Palestina, bisa datang ke sana, ya alhamdulillah, anggap aja itu letaknya benar. Kalau kamu pergi ke Turki, kamu dikasih kesempatan ke Turki juga ziarah ke Goa Ashabul Kahfi, ya di salah satu kota di Turki, ya kamu husnudzon aja, yakin kalau itu goanya Ashabul Kahfi, ngambil tabarruk, ngambil keberkahan dari sana, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Nah, jadi sebagian dari mereka para penduduk itu yang mengenal Ashabul Kahfi, mereka berlomba-lomba pengen ada yang pengen bangun rumah ibadah. Ada yang mutusin tutup aja pintu goanya, biarin aja mereka. Dan selanjutnya
perseteruan di antara mereka, agar satu manusia pun tidak ada yang masuk ke dalamnya. Allah lebih tahu apa yang terjadi. Jadi pada saat mereka kembali pun, kembalinya mereka ke dalam goa, mereka ditidurkan Allah Subhanahu wa taala kembali dan mereka wafat di sana. Jadi mereka enggak dikubur, enggak dikeluarin, enggak apa, udah mereka dikubur memang di dalam goa itu. Ditutup, goanya ketutup. Kalau enggak salah yang arah Palestina memang ditutup. Cuman ada lubang kecil aja kalau saya tidak salah, untuk mengintip, ngelihat gitu ya, goanya seperti apa Allah. Mungkin ente bisa searching di YouTube sekarang ada beberapa gambarnya, karena saya sendiri juga belum nyampe ke Palestina. Mudah-mudahan Allah sampaikan ke sana. Ya, belum juga sampai ke Turki. Ya, mudah-mudahan ada ketakdiran waktu bisa ziarah sampai ke sana. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Hakadha. Jadi dari sini perbedaan sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Jadi di sini mereka berselisih. Ada orang-orang yang mengatakan jumlah mereka itu berapa? Ada yang bilang 3 orang, yang keempatnya anjing. Ada yang bilang mereka berjumlah 5, yang keenamnya anjing. Lalu ditutup dengan kesimpulan terakhir, sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Mereka bertujuh, ke-8-nya adalah anjing. Jumlah mereka tidak ada yang benar-benar mengetahui kecuali Allah. Karena yang benar-benar tahu bilangan itu hanya sedikit. Nah, ini jawaban Nabi SAW yang pada masa itu sedang ditanya oleh orang-orang Yahudi, apa kisah tentang Ashabul Kahfi yang kamu tahu? Nah, kan awal kemarin sudah saya sampaikan, surat Kahfi ini turun dengan alasan Nabi saat itu sedang ditanya oleh mereka. Salah satu pertanyaannya ada jawabannya di dalam surat Al-Kahfi. Pada saat itu Nabi yang lagi ditanya. Enggak ada orang yang tahu kecuali jumlah sedikit. Maka jangan bantah-bantahan kepada hal ini. Karena ini cuma perbantahan atau urusan-urusan tentang zahirnya doang. Berapa sih jumlahnya? Apa mereka jumlahnya ada berapa? Mereka jumlahnya ada 5, apa ada 4, apa ada berapa? Udah kata Allah, enggak usah debat-debat sama mereka. Jawab aja seperti ini. Allah yang ajarin Nabi SAW buat ngejawab sama mereka dengan jawaban yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada lanjutan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Inilah kisah sedikit dari uraian Ashabul Kahfi, ya, yang mungkin bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yang insyaallah bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua yang mana hari ini sedang belajar mengukuhkan ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal